Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nopian Rizky, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMA Negeri 3 Cikampek, Kabupaten Karawang. Nah, saat ini saya bersama dengan Bu Sari Handayani. Beliau salah satu guru di SMA Negeri 3 Cikampek yang mengajar matematika. Oke, Assalamualaikum Bu Sari. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini nih Bu Sari? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, alhamdulillah sehat ya. Ya. Baik, dalam kesempatan hari ini kita akan ada percakapan praobservasi ya Bu Sari. Baik. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bu Sari lakukan di dalam kelas. Tuh. Atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas ya Bu Sari. Adapun nanti hari ini kita akan melakukan praobservasi. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Sari. Yang pertama yaitu tujuan yang dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya percakapan proses pembelajaran yang Bu Sari lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi itu sebagai langkah awal sebelum Bu Sari melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas ya, agar Bu Sari itu akan lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang menarik dan mungkin menyenangkan bagi murid ya. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Sari yaitu kaitannya dengan tujuan pembelajaran, apa yang ingin Bu Sari capai dari tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yang pertama yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan perbedaan antara barisan aritmatika dan barisan geometri, dan yang kedua adalah peserta didik dapat memahami pola bilangan. Gitu Pak, untuk tujuan pembelajarannya. Oke, baik. Jadi ada dua ya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Sari. Yang pertama yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan perbedaan antara barisan geometri dan juga aritmatika. Yang keduanya Bu Sari ingin peserta didik dapat memahami pola bilangan. Baik. Untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana area pengembangan yang ingin Bu Sari capai atau ingin Bu Sari lakukan? Oke, untuk area pengembangan yang saya capai itu ada 3. Yang pertama itu dari aspek pengetahuan bahwa peserta didik dapat mendeskripsikan perbedaan barisan aritmatika dan barisan geometri. Dan yang kedua yaitu aspek keterampilan dengan siswa dapat menjelaskan pola bilangan. Dan yang ketiga yaitu pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Itu Pak. Oke, baik. Area pengembangannya berarti ada di itu ya, pengetahuan, keterampilan, ya, dan juga pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Ya, Pak. Nah, sekarang saya juga ingin tahu nih bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Bu Sari terapkan di dalam kelas. Untuk strategi yang saya akan terapkan yaitu strategi dengan pendekatan berdiferensiasi dengan memetakan kebutuhan belajar siswa pada kesiapan belajar, menyusun kelompok sesuai kemampuan matematikanya gitu Pak. Terus untuk yang kedua yaitu dengan model pembelajaran dengan problem based learning atau PBL. Terus untuk yang ketiga dengan metode diskusi kelompok dan presentasi gitu Pak. Oke, baik. Untuk strateginya berarti ada 3 ya yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Kemudian nih, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bu Sari gunakan di dalam kelas? Media yang saya gunakan di dalam kelas yaitu seperti Infocus, laptop, internet, papan tulis, kayak spidol, dan media krisis kayak gitu Pak. Oke, baik. Berarti sekarang nih, kira-kira kapan Bu Sari akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan juga jamnya jam keberapa? Di hari Jumat tanggal 15 jam ketiga keempat. Oke, hari Jumat jam ketiga keempat ya? Iya. Oke, baik. Di hari tersebut mungkin saya akan datang ke kelasnya Bu Sari
saya akan lakukan supervisi kelas dan saya akan melihat juga dan mencatat hal-hal yang perlu atau hal-hal yang terjadi di dalam kelas ya Bu Sari ya. Baik, Pak. Baik. Nanti setelah Bu Sari lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan ada percakapan lagi ya. Setelah observasi ada pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik ya Bu Sari ya. Baik, terima kasih ya Bu Sari atas waktunya yang sudah bersedia bincang-bincang di pra observasi kali ini. Sampai bertemu kita di kegiatan observasi kelas di hari Jumat jam ke-3 dan ke-4. Demikian ya percakapan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, sebelum memulai pelajaran, kita doa terlebih dahulu ya. Untuk KM, silahkan pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa untuk agama dan masing-masing. Doa di dalam hati, dimulai. Kalau tidak pernah selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Ibu absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir sekarang? Hadir semua. Ini ya. Oke, sebelum ke materi nih, kita mengingat lagi ya kesepakatan kelas yang kemarin. Untuk yang pertama itu datang tepat waktu kecuali bila situasi mendesak. Oke, kalau udah kita lanjut ke tujuan pembelajaran hari ini. Kalian itu bisa mendeskripsikan perbedaan antara barisan aritmatika dan barisan geometri. Supaya kalian lebih motivasi ya belajarnya, Ibu akan tayangkan sebuah video. Kalian perhatikan baik-baik. Kalian renungkan. Nah, di sini Ibu ada seperti apa sih barisan aritmatika dan barisan geometri itu? Apa bedanya barisan aritmatika dan barisan geometri? Contoh yang pertama nih. Misalkan ada Vira mulai menyisihkan uang sakunya untuk disimpan dalam tabungan setiap hari. Mula-mula ia menyimpan 20.000 pada bulan apa? Januari. Kemudian 25.000 pada bulan Februari dan 30.000 pada bulan Maret dan seterusnya. Nah, jika dibuat pola bilangannya, misalkan Januari 20.000, Februari 25.000, Maret berapa Haji? 30.000, April 35.000. Jadi dari Januari, Februari, Maret ke April itu berapa? Bertambah 5.000. Jadi tabungan Vira itu tiap bulannya bertambah berapa? 5.000. Misalkan contoh yang kedua, coba Rahel. Pertambahan pengunjung sebuah hotel pada tahun 2019, tambahannya 42 orang. Tahun 2020 pertambahannya 84 orang. Pada tahun 2021 pertambahannya 168 orang. Berapakah pertambahan pengunjung pada tahun berikutnya? Nah, kira-kira berapa? Jika dibuat pola bilangannya, tahun 2019 berapa? 42. Tahun 2020? 84. Tahun 2021? 168. Berarti tahun 2022 berapa? 336. Kira-kira dari tahun ke tahun itu dikalikah, ditambah atau dibagi? Dikali berapa? Dikali 2. Jadi dari 42 ke 84 dikali 2, 84 ke 168 dikali 2, 168 sampai tahun 2022 dikali dengan 2. Oke,
sebelum ke pretest nih, kita ice breaking dulu yuk. Berdiri semuanya. Ibu ya, misalkan 1 ditambah 1 sama dengan berapa? 2. Ketika 2 ditambah dengan 2 hasilnya berapa? 4. 4 ditambah dengan 4 hasilnya berapa? 8. Jadi ya 8 ya. Terus 8 ditambah 8 hasilnya berapa? 16. Nah 16 nya sambil goyang gini ya. Siap dipahami? Ambil goyang ya, keluarkan suaranya. Kalau udah kalian coba pretest terlebih dahulu. Sekian ya. Boleh. Udah dikirim semua pretestnya? Kalau udah, kita lanjut ke materi barisan aritmatika dan barisan geometri. Sekarang kalian belajar dulu tentang barisan aritmatika dan barisan geometri. Terserah kalian mau pakai YouTube kah, PPT kah, atau modul umum. Boleh di-scan, bebas. Boleh. Nah, Ibu akan tanya nih, apa nih yang kalian ketahui tentang barisan aritmatika? Apa? Barisan aritmatika atau barisan hitung adalah barisan bilangan dengan sifat selisih dengan sebenarnya selalu sama. Oke, jadi barisan aritmatika itu barisan yang sifat selisihnya suatu suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Yang selisihnya sama. Terus nih, kalau barisan geometri itu apa kelompok Randy? Barisan geometri adalah barisan yang memiliki pola perkalian atau memiliki rasio yang lengkap. Untuk barisan geometri itu memiliki pola perkalian. Memiliki rasio yang lengkap. Memiliki pola perkalian. Oke, untuk link yang Ibu kasih dari YouTube, PPT, sama modul umum dapat kalian pahami? Bisa. Kalau bisa, Ibu akan bagi kelompok ya. Ini kelompok pertama, kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Ibu akan bagi LKPD-nya. Terus Ibu, ini mau ditulis kayak berapa selisihnya aja? Iya. Kelompok lady ada yang mau tanya? Iya Ibu, ini kan kalau ini kan masih tetap. Nah, kalau yang UN ini gimana Bu? Ini nih. Nah. Oh, ini berarti 5 kurang 1. Ini kan 5 kurang 1. 4. Nah kalau ini sih Bu, Berarti ini berapa? Yang ininya. Nah, itu. adalah Gimana? Kalian mengalami kendala nggak ngerjainnya? Ini kalau yang Apa? ini kan model geometri Mm-mm. yang barisan. Iya. Ini yang suku kali 15. Mm-mm. Maka berarti ininya Kelompok yang maju pertama, kelompok 4. Siapa yang mau maju? Nanti kelompok yang lain boleh menang, tapi boleh nanya boleh. Nanti buka sesi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
kami berdua perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang barisan aritmatika dan barisan geometri. Sebelumnya, perkenalkan saya Zahra Kalista. Saya Rendino Faldi. Nggak usah bacain aja. Yang pertama, kegiatan atur itu ada cerita. Pertama, Ibu Lina, seorang pengrajin batik di Pekalongan, dapat menyelesaikan 8 helai kain batik selama 1 bulan. Permintaan kain batik terus bertambah sehingga Ibu Lina harus menyelesaikan 12 helai kain batik pada bulan kedua, 16 helai kain batik pada bulan ketiga, dan 20 helai kain batik pada bulan keempat. Dia menduga jumlah kain untuk bulan berikutnya selalu 4 helai lebih banyak dari bulan sebelumnya. Dapatkah Anda memperkirakan banyaknya kain batik yang diselesaikan Ibu Lina pada bulan ke-10? Bulan pertama itu banyak helainya 8. Bulan kedua banyak helainya 12. Bulan ketiga banyak helainya 16. Bulan keempat banyak helainya 20. Bulan yang ditanyakan itu bulan ke-10. Jadi di sininya kan udah di soal tuh ada jumlah kain untuk bulan berikutnya selalu 4 helai lebih banyak dari bulan sebelumnya. Jadi 8 ditambah 4 memang 12. 12 ditambah 4 sama dengan 16. 16 ditambah 4 sama dengan 20. Yang ditanyakannya kayak bulan ke-10. Oke, kita bakal pakai rumus yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 B. A-nya itu apa? A-nya itu 8. Nah, U-nya itu 10, A-nya 8 ditambah N. N-nya itu ditanyakan yaitu 10 kurang 1. Lalu B-nya itu beda, yaitu ini tambah 4. Ininya Kita tambah 4. dulu ya. Terus 10 sama dengan 8 ditambah 10 dikurang 1 9 dikali 4 berapa? 30. Nah, jadi 8 ditambah 36 itu hasilnya 40. Jadi bulan ke-10 itu banyak helai kain batiknya itu 40. Bisa nggak? Lalu kita hitung lagi 16.384 dikali 2 itu hasilnya 32.768. Ada yang beda? Ada yang beda nggak? Di sini kita dijelasin di dalam KPD itu tentang bagaimana dari pola si amuba ini. Jadi pola pertama itu X1 ada 2 sel amuba hasil pembelahan 5 menit pertama. Maka 2 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 1 dikurang 1. Yang hasilnya itu 2 dikali 0. Nah, jadi pembelahan pola yang pertama itu 2. Ini hasilnya. Lalu pola yang kedua sama ada 4 sel amuba hasil pembelahan 5 menit kedua maka 4. Jadi sama dengan 2 dikali 2 2 dikurang 1 sama dengan 2 dikurang 2. 2 dikurang 1 itu 1, jadi 2 kali 2 pangkat 1 hasilnya adalah 4. Lalu yang ketiga juga sama, itu ada 8 sel, yang ketiga maka 8 sama dengan 2 dikali 2, 3 dikurang 1 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 8. Nah, lanjut ke yang terakhir. Kesimpulannya, barisan geometri adalah barisan yang memiliki pola perkalian atau memiliki rasio yang sama. Ada yang mau ditanyakan? Apa? Kalau misalkan gitu kayak selisihnya tuh tiba-tiba kayak ada yang plus dikali gitu, termasuk matematika kan gitu. Kelompok yang lain ada yang mau menanggapi?
Ulangi. Kalau barisan aritmatika itu proses pertambahan, itu atau pertambahan Ya udah sama Pak Arit atau beliau. itu kalau aritmatika itu selisih sama rasio itu, kalau selisih itu pertambahan, jadi kayak misalnya 2, 4, 6, 8 itu selisihnya 2, jadi U2 kurang 1 masih 2. Kalau rasio itu perkalian, jadi cara mencari rasio itu 2/1. Kalau cara mencari namanya teh beda itu U2 kurang U1. Bedanya aritmatika sama geometri itu, kalau aritmatika selisihnya pertama atau pengurangan, kalau geometri selisihnya perkalian pembagian. Lihat ke kalian post test coba. Tadi kan udah print test, sekarang post test. Kalian boleh scan barcode-nya. Untuk kesimpulannya, ready? Coba bacain. Barisan aritmatika adalah bahwa setiap sisinya didapatkan dari sisi sebelumnya melalui penjumlahan pengurangan dengan suatu bilangan. Untuk barisan geometri, kamu. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang nilainya didapatkan dari sisi sebelumnya lewat peralihan suatu bilangan. Oke, jadi kalian bisa membedakan kan ya antara barisan aritmatika dan geometri. Sekarang, apakah ada kendala atau kesulitan nggak awal materi barisan aritmatika? Apa? Cara menentuin rasionya. Tapi sekarang udah tahu kan? Udah paham. Terus, apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang? Senang banget apa senang aja? Untuk materi selanjutnya yaitu tentang deret aritmatika dan deret geometri. Untuk materi hari ini Ibu cukupkan sekian. Matematika ternyata menyenangkan. Lalu diakhiri dengan doa KM. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Berdoa di dalam hati, dimulai. Berdoa dicukupkan. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Novian Rizky, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Karawang. Saat ini saya masih ditemani oleh Bu Sari Handayani sebagai guru matematika SMA Negeri 3 Cikampek yang sudah melakukan observasi di kelas dengan saya. Kemudian saya juga ditemani sama Pak Joni, itu pengajar praktek CGP angkatan 11. Baik. Selamat pagi Pak Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sari, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah ya sehat. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan ya kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk merefleksikan sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama nih Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung Bu? Ya karena belum terbiasa mungkin ya Pak, jadi saya merasa nervous, awalnya merasa tegang, tapi alhamdulillah dapat berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillah dapat berjalan dengan baik ya.
Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang Ibu lakukan dalam pembelajaran, apa yang sudah Ibu lakukan? Mungkin kalau tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran ya Pak. Kemudian untuk area pengembangannya dilihat dari aspek pengetahuan, yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan barisan aritmatika dan barisan geometri, serta dari segi aspek keterampilannya, yaitu peserta didik dapat menjelaskan pola bilangan, serta menciptakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Oke, jadi area pengembangannya yaitu berkaitan dengan pengetahuan dan juga keterampilan siswa ya, serta menciptakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan bagi peserta didik. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berjalan dengan baik atau dilakukan tidak? Menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik ya Pak, namun masih ada kekurangannya. Oke, jadi sudah dilakukan dengan baik ya dan berjalan dengan lancar, tapi masih ada kekurangan. Nah, menurut Ibu nih, apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, Bu? Mungkin kekurangan atau hambatan yang sering terjadi tentunya dialami oleh guru-guru yang lainnya Pak. Masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan pembelajaran, artinya siswa tersebut kurang aktif gitu. Itu aja sih. Oh, jadi ada yang beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif dalam pembelajaran. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi, Bu? Kenapa mereka kurang aktif? Kemudian kenapa tidak mau ikut terlibat dalam diskusi? Mungkin dari masing-masing kelompok yang saya buat jumlahnya terlalu banyak ya Pak, masih ada siswa yang mengandalkan temannya sendiri seperti pada pengerjaan tugas kelompoknya. Nah, kira-kira ada tidak rencana ke depannya Bu untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi ini agar tidak terjadi lagi di kemudian hari? Mungkin saya akan mencoba memetakan kebutuhan belajar ya Pak sesuai dengan profil belajarnya, misalkan pembentukan kelompok dari gaya belajarnya seperti dari visualnya, audiotorinya, dan kinestetiknya. Siswa pun diberi kebebasan dalam memahami konten materi yang dipelajari sesuai dengan gaya belajarnya, sehingga siswa akan merasa lebih nyaman dan aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Oke, baik. Jadi itu adalah rencana kedepannya ya Bu. Pada saat nanti proses pembelajaran Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka atau peserta didik menggunakan gaya belajar mereka masing-masing ya. Siswa ada yang menggunakan gaya belajar visual, auditorial, kemudian kinestetik. Nah, mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan itu dapat direalisasikan dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin ya Bu. Nah, saya tunggu nih cerita baiknya dari Ibu, apakah sudah direalisasikan atau tidak kira-kira rencana ini. Kemudian kapan Ibu kira-kira akan melakukan perubahan dengan rencana yang akan Ibu lakukan itu? Mungkin waktunya belum tepat ya Pak, belum saya tentukan juga, tapi insya Allah akan saya lakukan secepatnya nanti di semester genap, karena minggu-minggu ini sudah minggu terakhir pembelajaran di semester ganjil gitu Pak. Berarti rencananya akan dilakukan dalam semester genap ya Bu. Baik Bu, terima kasih banyak ya atas jawaban-jawaban yang sudah Ibu berikan. Kemudian saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya ya. Semoga sukses nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
soundtracks.com.